Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Benarif dari Forum News Network. Seperti biasa bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, rasanya nggak terlalu berlebihan kalau kita harus mulai bersiap untuk menghadapi kemungkinan terjadinya krisis. Karena faktor ekonomi dan politik menunjukkan indikator yang sangat kuat kita akan menuju ke sana. Tentu ini kita perlukan sebagai bagian dari antisipasi ketika hal itu tiba-tiba terjadi dan kita sudah siap. Pemerintah juga saya pikir harus mulai melakukan mitigasi ya untuk mempersiapkan hal itu. Ya, pada akhirnya kita harus berani untuk memulai satu pemodelan krisis. Karena terlihat data-data ekonomi politik sudah cukup untuk mengawali semacam dugaan, suatu gestimasi, menduga sambil mengukur, guessing by estimation, apa kira-kira yang akan terjadi di dalam 2-3 bulan ke depan, atau bahkan lebih cepat. Kalau kondisi-kondisi awalnya, initial condition hari-hari ini, mulai menunjukkan bahwa akumulasi krisis ekonomi dan dinamika politik pada satu waktu dia akan crossfire. Itu asumsi kita. Bukan kita menakut-nakuti atau pesimisme, tetapi justru dalam tradisi akademis kita mulai menduga bahwa akan ada kejadian sebetulnya. Dengan sekedar mengetahui bahwa kas negara itu kosong, sementara proyek-proyek sosialistis untuk populis dari Pak Prabowo itu makin lama makin menjadi anggaran. Jadi semua hal yang memungkinkan kita mulai berpikir sebagai akademisi itu atau sebagai analis itu harus sudah bisa menangkap gejala kondisi awal dari krisis. Nah, ini yang saya maksud bahwa universitas harusnya sudah mulai menduga kira-kira dalam bulan Juni ketika default utang itu, lalu stabilitas politik belum terjadi, sementara kepercayaan asing terhadap rupiah dan makroekonomi fundamental Indonesia itu tidak tumbuh, maka apa kira-kira akibatnya pada legitimasi Presiden Prabowo? Nah, menarik tadi Anda menggunakan kosakata model krisis. Apa sih sesungguhnya yang Anda maksudkan dengan model-model krisis itu? Tentu ada dua hal utama yang harusnya jadi acuan dalam analisa pemodelan. Yang saya maksud, kalau kita bisa buatkan model, lalu kita bikin semacam proyeksi dari kondisi awal hari ini sampai kira-kira 2 bulan ke depan, apa yang akan terjadi itu? Dari sudut pandang ekonomi maupun dari sudut pandang politik. Dari sudut pandang ekonomi jelas bahwa berita-berita tentang Indonesia itu sudah menyebabkan capital outflow. Dan mungkin sekarang udah 50 triliun modal yang kabur, lalu semua indeks yang jadi ukuran tentang kesehatan ekonomi itu memburuk, dan sinyal bahwa ada investasi yang akan masuk justru tertahan karena ada gelombang baru, bukan sekedar soal ekonomi tapi soal politik, yaitu demonstrasi yang terus berlanjut. Jadi sungguh terlihat bahwa ada kegugupan sebetulnya dari kabinet untuk berharap atau untuk menentukan arah ke depan itu. Kita tidak mungkin mengandalkan sejumlah data andalan, yaitu soal inflasi, soal nilai tukar, soal kemampuan kita untuk berhutang, soal aset dan antara segala macam sebagai jaminan. Karena ini soal persepsi, dan soal persepsi itu sama sekali seringkali tidak terkait dengan sejumlah figur, sejumlah data yang diajukan untuk memperlihatkan bahwa secara teknikal Indonesia masih terkendali. Secara fundamental seluruh program ekonomi kita akan menuju ke 8%. Dan itu tidak mungkin kalau tidak ada model. Itu pentingnya, saya kira beberapa lembaga riset sudah menunjukkan arah itu, dan ramalan-ramalan ke depan juga memburuk sebetulnya. Tidak ada yang membuat kita percaya bahwa di era 2 bulan ke depan itu akan ada perbaikan di bidang ekonomi, akan ada semacam rekonsiliasi politik di kalangan elit itu. Tidak mungkin itu terjadi karena
kondisinya belum selesai. Artinya kemarahan publik terhadap demonstrasi kemarin yang berujung pada kekerasan terhadap para mahasiswa itu juga akan diingat, bukan sekedar oleh teman-teman masyarakat sipil, tapi juga jadi penanda di luar negeri yang sedang memantau Indonesia. Kalau saya baca begitu banyak berita dari luar negeri itu soal dui fungsi ABRI, itu soal kehadiran TNI dalam politik, itu jadi pembicaraan umum tuh. Lepas dari segala macam upaya untuk meyakinkan bahwa tidak mungkin akan ada pemerintahan militeristik, tetapi sudah beredar video-video dan berita-berita yang menunjukkan bahwa ada kekerasan di dalam penanganan demonstrasi kemarin yang justru sedang mempersoalkan potensi Indonesia masuk di dalam kepemimpinan yang otoriter. Jadi sekali lagi itu harus kita baca juga pandangan global tentang Indonesia dalam dua isu Danantara dan isu undang-undang TNI. Tentu dalam situasi seperti sekarang selalu ada saja kelompok-kelompok kepentingan, baik dari sisi politik apalagi ekonomi yang apa ya, kita sering orang menyebutnya sebagai mencoba memancing di air keruh. Dan saya kira mungkin sudah ada yang memancing di air keruh itu. Ini bagian dari yang saya kira tidak kalah pentingnya untuk ditangani dan diantisipasi. Komunikasi politik pasti merupakan bagian penting sebagai antisipasi, bahkan solusi setelah model-model krisis yang Anda sebutkan tadi itu dipetakan secara jelas gitu. Saya kira tidak terlalu awal kalau kita mulai mengucapkan semacam kecemasan karena di belakang layar mulai muncul para pemain politik yang bersembunyi sementara ini dan berupaya untuk memancing di air keruh. Dan tanda-tanda itu tentu harus dibaca dengan baik oleh kalangan intelijen. Tetapi sekali lagi kita tetap melihat bagaimana kalangan istana itu tidak peka dengan pemberitaan itu, tidak peka dengan keadaan yang membuat masyarakat tidak percaya pada akan ada stabilitas politik. Justru para komunikator istana, kantor komunikasi presiden tidak mampu untuk menerangkan, bahkan untuk mewakili semacam kemasukakalan di dalam argumentasi itu tidak ada. Akibatnya publik, termasuk publik internasional, menganggap bahwa ada yang macet di dalam komunikasi politik presiden dengan rakyat. Jadi jarak antara kebijakan atau bahkan kebijakan populis semacam makan siang bergizi itu mulai dianggap sebagai sekedar upaya untuk mengumpulkan legitimasi, popularitas atau bahkan dana untuk 2029. Jadi sebetulnya ide-ide besar dari Presiden Prabowo tidak bisa dikomunikasikan secara efektif oleh kantor komunikasi presiden kan. Dan dia tiba di publik justru sebagai bahan yang kemudian jadi olok-olok, meme di mana-mana, satire berkembang kemana-mana tentang tokoh-tokoh yang ada di kabinet Pak Prabowo. Jadi sekali lagi kita mulai menangkap bahwa gejala decaying, kita pakai istilah itu, gejala pembusukan politik, political decaying sudah sedang berjalan dan sekali dia ditempuh dengan kemarahan. Artinya ketika pembusukan politik itu diupayakan untuk dibendung oleh komunikasi buruk istana, maka pembusukan itu justru akan makin menjadi itu. Dan ini sinyal awal yang memungkinkan kita, tadi di awal kita bicara tentang bagaimana kita memodelkan keadaan ini sehingga kita bisa lihat satu persatu irisan antara krisis ekonomi dan kemarahan politik. Nah di situ baru bisa kita pahami bahwa ada yang tidak bisa kita duga dari awal, bahwa Presiden Prabowo yang diharapkan bertindak otentik, memimpin secara otentik, ternyata tidak bisa menunjukkan bahwa dia betul-betul presiden atau beliau ada presiden yang dipilih rakyat, bukan presiden yang ada di balik bayang-bayang kelompok tertentu. Nah ini sebetulnya yang ditunggu oleh publik. Jadi publik bisa lega kembali kalau Presiden Prabowo mengucapkan semacam dalil bahwa memang kita dalam krisis tapi kepemimpinan tetap di tangan saya. Nah itu yang mesti dibuktikan. Karena sementara ini kelihatan Presiden Prabowo ragu-ragu untuk mengatakan bahwa ini kabinet saya itu dasarnya. Nah tapi masalahnya ini Bung Rocky, kalau salah tolong Anda koreksi ya, karena saya melihat statement-statement presiden itu tidak tampak ada langkah yang cukup serius menghadapi krisis itu. Presiden malah banyak bercanda dan terkesan mengecilkan persoalan. Atau itu jangan-jangan ini justru itulah bagian dari strategi komunikasi politik presiden sehingga
tidak membuat masalah yang sudah pelik ini jadi makin pelik dan kemudian publik meresponnya secara panik. Banyak orang bertanya, apa sebetulnya yang menyebabkan dalam 100 hari ini Presiden Prabowo seolah-olah jadi gamang dengan kepemimpinannya, linglung atau tidak stabil sebetulnya kan. Dan kalau mahasiswa yang bicara, itu artinya mahasiswa menginginkan ada kontras antara kepemimpinan Prabowo dan rejim sebelumnya. Itu yang tidak terlihat. Jadi bagi masyarakat sipil, terutama mahasiswa merasa, apa bedanya Pak Prabowo dengan kepemimpinannya Presiden Jokowi? Kenapa tidak ada batas? Kenapa tidak ada jarak di situ tuh? Jadi ini yang memungkinkan atau yang menyebabkan sebetulnya faktor determinan mengapa publik menganggap bahwa tidak ada perubahan kultur di dalam kabinet. Tidak ada perubahan ide berpikir di dalam kabinet. Tidak ada perubahan ideologis di dalam kabinet. Jadi sekali lagi, mesti mampu, para komunikator istana mesti mampu untuk menerangkan bahwa Presiden Prabowo adalah pemimpin yang otentik. Dan itu yang tidak mampu diucapkan oleh kalangan istana tuh, atau gagal diucapkan. Kenapa? Karena kalangan istana sekedar datang ke publik untuk memarahi atau bercanda kritik-kritik dari rakyat, dari masyarakat sipil. Jadi terlihat bahwa istana tidak mampu untuk bercakap-cakap secara produktif tentang potensi Prabowo memimpin sampai 2029. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya semua akses rasional yang harusnya terungkap di dalam setelah 100 hari pertama itu kembali menjadi irasional. Irasional artinya orang tidak yakin. Nah, ketidakyakinan ini, kecemasan ini, uncertainties, ketidakpastian ini yang sangat berbahaya tuh. Apapun sebuah rejim itu, kalau dia mulai dengan keraguan-raguan untuk membuat jarak dengan rejim sebelumnya, keraguan-raguan untuk menetapkan mana yang prioritas, mana yang masih bisa negosiasi, itu dalam waktu yang singkat dia akan mengalami istilah tadi itu, decaying, pembusukan itu. Nah, ini saya kira bagian yang paling krusial setelah Lebaran akan ada mereka yang pulang dari ke kampung setelah mudik tuh membersihkan batin, lalu masuk ke kota dan kembali jadi kotor karena kesulitan ekonomi, karena frustrasi, karena oportunisme. Jadi segala hal yang di awal kita ucapkan untuk mencoba membuat modeling dengan mengukur variabel ekonomi, variabel politik, variabel global security itu, apakah satu waktu dia akan crossfire, akan saling bertemu, lalu terjadi semacam krisis multidimensi itu. Dan kita mulai membayangkan bahwa Indonesia pernah mengalami krisis yang sama, dan itu sangat berbahaya tuh. Karena kita mesti mulai dari nol. Akan ada kekerasan, akan ada ketidakpercayaan atau saling intrik di antara kelompok masyarakat. Ini akan membebani petugas-petugas keamanan. Jadi sekali lagi, kita hanya boleh berpikir bahwa kalau kita mulai membuat modeling itu justru untuk membayangkan apa yang akan terjadi kalau ekonomi Indonesia betul-betul crash dan kita ditagih hutang, kalau politik tidak mampu distabilkan melalui keyakinan atau melalui semacam arah di mana orang punya harapan bahwa politik kita bisa diakurkan di antara kelompok-kelompok yang bersaing. Kalau dua hal itu tidak dilakukan, maka dengan mudah kita duga bahwa akan terjadi sesuatu, dan yang sesuatu itu bisa betul terjadi dalam kondisi Indonesia tidak siap menghadapi perubahan itu, dan itu artinya akan ada problem dengan legitimasi atau masa jabatan Presiden Prabowo. Sekali lagi ini analisis, dan kita percaya bahwa akal sehat itu bisa menuntun kita untuk tiba pada penjernihan pikiran dan pemetaan problem. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.